welcome in Maritim Podcast. Balik lagi dengan aku Andira di segmen Get Digital yang tentunya akan menemani teman-teman semua membahas seputar permasalahan Indonesia dari sudut pandang seorang pemuda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tema pemuda, generasi Z dan juga visi Indonesia Emas 2045. Dan tentunya kali ini aku nggak sendirian nih, karena aku akan ditemani oleh narasumber kita yang sangat keren banget nih. Karena narasumber kita merupakan sosok pemuda yang aktif di bidang tertentu. Nah, mungkin langsung saja kita sambut narasumber kita, Kak Vina dari Duta Pariwisata Jawa Timur. Nah, boleh dari Kak Vina untuk memperkenalkan diri dulu nih. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, namaku Vina Idul Mahdi, biasa dipanggil Vina. Aku dari Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Dan kebetulan saat ini aku diamanahi menjadi Duta Pariwisata Jawa Timur. Wow, keren banget nih. Salam kenal ya Kak Vina. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih permasalahan seputar tentang kemaritiman, ekonomi yang tentunya berhubungan juga dengan adanya peran pemuda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kebetulan sekali ya, kali ini narasumber kita memiliki bidang, terutamanya di bidang ekonomi dan juga pariwisata nih. Nah, ngomong-ngomong ya, sebelum kita ke topik intinya pada kesempatan kali ini, Kak Vina ini merupakan sosok pemuda Indonesia yang aktif gitu ya. Nah, bagi Kak Vina sendiri, sebenarnya Indonesia itu apa? Dan menurut pandangan Kak Vina sebagai seorang pemudi saat ini itu Indonesia seperti apa sih? Oke, kalau dari sudut pandang saya sendiri, Indonesia saat ini sedang menghadapi perubahan yang sangat besar, terutama dalam bidang teknologi ya, karena saat ini teknologi termasuk internet itu sangat masif di kalangan para pemuda, dan dimana para pemuda ketika dia atau mereka ini tidak berkembang atau tidak adaptif terhadap perkembangan zaman, dia akan terpinggirkan, bahkan bisa tersingkirkan. Jadi untuk bisa tetap bertahan, kita harus mengikuti perkembangan. Oke, mengingat dari kata perkembangan nih ya Kak, bagaimana sih seorang pemuda ini supaya bisa aktif dalam mengikuti perkembangan zaman sekarang? Mengingat kan semakin teknologi berkembang, semakin canggih, dibutuhkan juga intelektual yang tinggi ya. Nah, menurut Kak Vina, apa sih peran pemuda itu dalam mengikuti perkembangan zaman saat ini? Oke, peran pemuda ketika mengikuti perkembangan zaman itu sebenarnya ada banyak banget ya langkah-langkah konkretnya kayak gitu. Misalnya kita sebagai peran pemuda ini juga nantinya akan relate ya sama visi Indonesia 2045. Nah, di mana di situ salah satunya ada yang menyebutkan bahwa terkait dengan poin perkembangan sumber daya manusia dan juga teknologi. Nah, di sini penting banget nih dari sisi percepatan pendidikan. Misalnya sekarang banyak banget pendidikan misalnya akselerasi sekolah, atau misalnya juga program fast track, atau juga ada beasiswa seperti misalnya dari S2 ke S3 seperti PMDSU gitu yang juga dicanangkan oleh Universitas Brawijaya sendiri. Nah, ini juga merupakan langkah-langkah yang bisa diikuti oleh beberapa pemuda-pemuda di Indonesia untuk bisa berperan aktif. Atau misalnya kita bergeser ke pergeseran teknologi. Nah, ini kita juga bisa mengambil langkah konkret, misalnya kita bisa memanfaatkan internet itu untuk berbagai hal. Misalnya kita bisa memanfaatkan internet untuk membranding diri kita agar nantinya bisa membuka karir di masa depan. Lalu kita bisa mendapatkan cuan-cuan dari internet juga bisa. Kita bisa memperluas networking, atau nantinya kita bisa mencari relasi yang memudahkan kita di masa depan kayak gitu. Itu salah satu langkah-langkah yang kita bisa manfaatkan nih. Misalnya sekarang juga ada LinkedIn, atau misalnya ada platform-platform lain yang bisa membuat kita dikenal oleh masyarakat luas. Seperti apa sih brand diri kita kayak gitu, brandingnya seperti apa. Wow, keren banget ya. Jadi ternyata peran pemuda itu nggak hanya satu, tapi bisa berkontribusi di berbagai banyak hal ya. Betul. Oke, mengingat tadi di sini ada Indonesia Emas gitu ya. Nah, Indonesia Emas ini meliputi beberapa banyak pilar ya, terutamanya 2 pilar yang udah disebutin sama Kak Vina. Nah, ada 2 poin yang saya highlight di sini, yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta adanya pemerataan pembangunan. Sebenarnya konsep 2 itu keterhubungannya itu di bagian mana sih? Boleh dong dari Mbak Vina dari sudut pandang pemuda yang berlandasan ekonomi juga gitu.
Oke, kalau keterkaitannya dua pilar Indonesia Emas 2045 dengan pemuda sendiri ya, apalagi dari bidang ekonomi, itu yang pertama pilarnya terkait pengembangan sumber daya manusia dan juga perkembangan teknologi. Nah, itu kita sebagai pemuda ini harus ibaratnya setiap hari kita harus lari. Kalau kita nggak lari, kita bakal terpinggirkan gitu dengan berbagai percepatan dan kecepatan segala informasi saat ini kayak gitu. Jadi mau nggak mau, siap nggak siap, kita harus bergerak cepat kayak gitu. Terus juga yang kedua terkait pemerataan Iya, ekonomi ya. pemerataan. Oke, pemerataan ekonomi ini sebenarnya bisa dibilang juga pemerataan pembangunan. Di Indonesia pemerataan pembangunan itu masih menjadi persoalan yang krusial dari tahun ke tahun, dan itu sangat sulit diatasi karena selama ini pembangunannya dirasa dari beberapa pihak itu belum partisipatif, padahal seidealnya pembangunan itu adalah yang sifatnya partisipatif atau melibatkan seluruh pihak, tidak hanya pengambil kebijakan aja kayak gitu. Nah, di sini nantinya juga ada pembangunan yang memiliki dua segmentasi gitu ya. Ada yang dari pembangunan dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Kalau yang bawah ke atas itu bottom up, kalau yang atas ke bawah itu top down. Nah, ini yang biasanya menjadi pertanyaan para anak-anak muda nih. Kira-kira pembangunan yang ideal, yang bagus itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas kayak gitu kan. Nah, ini tuh pembangunan yang paling ideal dan pembangunan yang tepat itu adalah pembangunan yang dari bawah ke atas atau yang bottom up. Kenapa? Karena pembangunan dari bawah ke atas itu nantinya melibatkan orang-orang atau persoalan-persoalan dari masyarakat. Jadi berdasarkan keluhan atau berdasarkan dari apa yang dialami masyarakat, dicari solusi alternatifnya. Sedangkan kalau dari atas ke bawah itu terkadang menentukan kebijakan dari stakeholder tanpa memperhatikan yang di bawah, seperti itu. Wow, ternyata ada banyak sekali sistem pembangunan ya. Tapi menurut Kak Vina sendiri sebagai sosok pemuda, bagaimana sih pandangan Kak Vina terkait pembangunan yang ada di Indonesia ini? Sudah sesuaikah dengan ranah dari yang disebutkan Kak Vina tadi? Oke, kalau mengingat terkait pembangunan di Indonesia ya, apakah sudah sesuai atau belum? Sebenarnya ini belum bisa dikatakan sepenuhnya sesuai atau belum sesuai karena ada banyak pertimbangan-pertimbangan lain yang mempengaruhi hal tersebut. Tetapi sejauh ini perkembangan atau juga kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia sudah sangat baik. Namun masih perlu adanya evaluasi karena hal tersebut juga untuk kebaikan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Oke, menyinggung dari yang dikatakan Kak Vina tadi, ada evaluasi yang memang harus dioptimalkan kembali ya supaya sistem pembangunan di Indonesia itu semakin merata. Nah, contohnya nih, mungkin bisa diberikan contoh evaluasi seperti apa dan harus pengoptimalannya itu apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah ataupun pemuda dalam mengoptimalkan, dan mungkin bisa diberi contoh beberapa ya kayak di beberapa wilayah gitu Kak. Oke, kalau boleh tahu ini evaluasi untuk yang poin yang berapa? Yang pertama atau yang ketiga dari visinya? Oke, poin yang ketiga ya. Oke, yang pemerataan itu ya, Iya. pembangunan. Oke, kalau misal dari evaluasi pemerataan pembangunan sendiri di Indonesia biasanya pembangunan itu ditentukan atau misalnya diputuskan oleh para petinggi-petinggi yang mengambil keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan biasanya mereka hanya berdasarkan diskusi atau rapat dengan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Sedangkan ada sudut pandang lain yang seharusnya perlu didengarkan untuk lebih optimal lagi nantinya, semisal mau diadakan evaluasi lebih lanjut. Jadi ketika menindaklanjuti apa yang kurang dari sebelumnya itu bisa lebih maksimal lagi kayak gitu. Misalnya seperti pembangunan biasanya lebih ke arah daerah-daerah yang perkotaan kan, yang lebih maju daripada di wilayah pedesaan. Padahal sebenarnya sumber daya manusia di desa itu juga mumpuni untuk bisa bersaing atau setidaknya bersanding dengan anak-anak kota kayak gitu.
Oleh karena itu, untuk bisa menciptakan generasi unggul, itu seharusnya pembangunan, terutama dalam hal pendidikan, itu bisa digalakkan tidak hanya di daerah perkotaan, tapi juga di pedesaan, misalnya dengan membangun misalnya perpustakaan gratis atau buku bacaan keliling kayak gitu. Itu bisa sangat membantu untuk masyarakat-masyarakat atau pemuda-pemuda yang ada di daerah pedesaan. Oke, setuju banget sih. Terutamanya mungkin bisa di daerah yang 3T ya. Oh, Kan betul banget. daerah-daerah tersebut memang daerah-daerah yang sangat membutuhkan peningkatan Iya. pengetahuan dan lain sebagainya gitu Betul ya. banget. Oke. Nah, mengingat dari tadi ya terkait dari pemerataan pembangunan kan memang diambil alih oleh kebijakan pemerintah nih ya Iya. Kak. Nah, kebijakan pemerintah sendiri di berbagai sektor, khususnya dalam mengoptimalkan pilar nomor 1 dan 3 dari Indonesia Emas ini, khususnya di bidang pariwisata. Menurut Kak Vina ini seperti apa sih? Oke, sekarang ini di masa-masa di mana pariwisata menjadi sektor tumpuan ekonomi ya di Indonesia, apalagi setelah adanya COVID-19. Jadi ini pemulihan dari COVID-19 yang pariwisata setelah ditutup itu dibuka kembali, jadi ekonomi bangkit kembali kayak gitu. Nah, pariwisata ini memberikan sumbangsi besar ke perekonomian negara, karena secara tidak langsung, misalnya nih kita para pemuda ingin berlibur berwisata kayak gitu ya, kita bakal pesen ini. Misalnya kita mau ke Labuan Bajo gitu ya, yang paling viral gitu di masyarakat, kita akan menggunakan internet. Pertama, menggunakan internet untuk memesan tiket, lalu kedua untuk memesan penginapan, lalu ketiga untuk memesan transportasi dan lain sebagainya, dan juga tentunya berkomunikasi. Nah, dari sini kita secara tidak langsung sudah memanfaatkan penggunaan internet untuk berbagai kegiatan kayak gitu. Nah, selain itu dengan mengajak atau melakukan campaign terkait wisata, cinta berwisata di Indonesia, itu kita juga secara tidak langsung memberikan peran aktif kita sebagai pemuda untuk meningkatkan pemasukan asli daerah atau pendapatan daerah untuk bisa meningkatkan perekonomiannya. Karena semakin banyak wisatawan kan perekonomiannya juga meningkat kayak gitu. Jadi dengan memperkenalkan wisata, kita juga bisa meningkatkan kesejahteraan. Oke, benar banget ya seperti yang dikatakan Kak Vina. Jadi ternyata sebenarnya kalau untuk membahas tentang kebijakan itu kita bukan hanya bergantung pada pemerintah ya, tapi kontribusi dari seorang pemuda-pemuda saat ini dalam mewujudkannya itu banyak banget ya, seperti yang Kak Vina tadi bilang ya, untuk pengoptimalan dari poin 1 dan 3 yang ada di pilar Indonesia Emas gitu ya. Nah, mengingat kata Indonesia Emas nih, ada juga nih ya beberapa istilah yang memang sering dikenal nih, terutama bagi kaum Gen Z sekarang gitu ya. Istilah Nah, istilah ini memang nggak asing banget karena biasanya udah kita kenal, yaitu adanya megatrend. Nah, megatrend Indonesia 2045. Apa sih Kak sebenarnya konsep dari megatrend Indonesia 2045 ini? Oke, konsep megatrend Indonesia 2045 ya. Ini sebenarnya perubahan yang sangat besar-besaran, karena dari kata mega sendiri ya. Jadi perubahan yang sangat besar-besaran yang nantinya akan terjadi di Indonesia kayak gitu. Tidak hanya dari segi ekonomi, demografi, teknologi dan lain sebagainya, itu Indonesia akan bertransformasi seperti itu. Nah, dari megatrend ini, Indonesia harus bersiap-siap untuk menghadapi peristiwa itu, fenomena itu. Apakah nantinya Indonesia bisa melesat atau justru mungkin Indonesia berjalan lambat kayak gitu. Oke, menyinggung kata transformasi nih ya Kak, apakah akan bertransformasi seperti Transformer gitu ya? Nah, sebenarnya konsep transformasi sendiri yang telah dicanangkan di Indonesia ini mungkin dari sektor pariwisata sendiri, selain dari yang udah disebutin sama Kak Vina tadi, adakah memang plan ke depannya gitu, di mana Indonesia ini transformasi tersebut itu akan lebih mendukung dalam kemajuan perwujudan Indonesia Emas? Oke, kalau dari sektor pariwisata ya, pariwisata sekarang sudah menjadi prioritas dari beberapa pemerintah, bahkan juga Menteri Kemenparekraf seperti itu. Karena di sini pariwisata
bisa menjadi alat untuk mempercepat perekonomian itu kembali menjadi pulih dan bisa dibilang istilahnya steady state gitu ya, atau mapan gitu kondisinya. Nah di sini pariwisata itu bisa dikembangkan, misalnya pertama itu kita sekarang pemerintah sudah mencanangkan pariwisata itu ada prioritasnya di Indonesia. Misalnya kayak Borobudur, Danau Toba dan lain sebagainya, ada beberapa, kalau nggak salah 10 pariwisata itu menjadi prioritasnya. 10 pariwisata itu termasuk izin gitu ya. Nah itunya nanti akan menjadi ibaratnya menjadi yang paling utama dikenalkan Indonesia ke mancanegara kayak gitu. Selain itu juga pariwisata sekarang sedang ditransformasikan menjadi digital. Misalnya kita dengan membuat video-video promosi atau apapun melalui platform digital itu bisa menarik wisatawan dari luar negeri untuk bisa datang ke Indonesia. Nah dari hal itu kita bisa menjangkau lebih luas untuk mengetahui kira-kira Indonesia punya surga apa kayak gitu yang nantinya bisa menarik banyak peluang-peluang untuk Indonesia menjadi lebih baik. Tadi membahas dari sektor pariwisata memang benar ya, seperti yang mungkin aku dan beberapa teman-teman juga tahu, sekarang udah dicanangkan juga kan yang ada namanya virtual tour. Jadi kita bisa tour di beberapa daerah, terutama 10 poin daerah tadi ya yang memang dijadikan poin utama untuk negara-negara lain itu bisa mengetahui gitu potensi yang ada di Indonesia. Oke, mengingat dari kata megatrend sendiri sebenarnya ada quotes nih Kak yang pernah aku dengar bahwa megatrend dunia 2045 ini itu malah justru jadi ancaman bagi perwujudan Indonesia Emas 2045. Tapi ada juga statement yang malah mempercepat. Nah, menurut Kak Vina, sebenarnya statement mana yang paling benar gitu ya dalam menghadapi megatrend ini gitu? Oke, sebenarnya statement mana yang paling benar antara Indonesia ini ketika ada megatrend itu menghambat atau mempercepat, itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Jadi apakah nantinya kita siap menghadapi itu atau tidak? Karena kan nantinya yang akan menjadi penerus generasi bangsa di tahun 2045 juga saat ini yang sedang menjadi pemuda. Jadi ketika pemudanya sudah siap, baik itu dari sumber daya manusia, dari intelektualnya, dari segi manapun kemampuan dan segala halnya, ketika sudah siap maka Indonesia nantinya juga akan siap menghadapi megatrend. Tetapi ketika saat ini pemudanya itu dirasa masih membutuhkan kompetensi-kompetensi yang perlu diasah, mungkin itu bisa menjadi sedikit hambatan untuk Indonesia, tapi juga masih bisa diusahakan. Oke, tadi kita membahas tentang sektor pariwisata ya. Nah, sekarang kita coba ke sektor yang pendidikannya nih Kak. Tadi kan Kak Vina menyinggung bahwa sebenarnya memang tergantung pada kesiapan sumber daya yang ada di Indonesia nih. Betul. Tapi ada juga nih bahwa ternyata Indonesia ini masih ada di ranah lingkaran setan, terus ada juga lingkaran kemiskinan, terus tumpang tindih sosial dan lain sebagainya, terutama di bidang pendidikan. Mungkin yang mempunyai gelar akan menjadi sosok di ranah sosial itu sangat berpengaruh daripada mungkin masyarakat yang memang tidak mengenyam pendidikan yang layak gitu ya. Nah menurut Kak Vina, dari kondisi yang seperti itu, bisakah Indonesia ini menjadi negara maju seperti negara-negara lain? Oke, dari tahun ke tahun kemiskinan itu masih menjadi permasalahan yang tidak bisa dihilangkan. Bahkan untuk beberapa tahun ke depan, para akademisi juga banyak mengatakan bahwa kemiskinan itu tidak akan bisa dihilangkan, tetapi bisa diminimalisir. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa lingkaran setan kemiskinan itu masih sering kali terjadi ya, tidak hanya di masyarakat dewasa, tetapi juga kita sebagai pemuda mungkin secara tidak langsung itu sudah mengalami lingkaran setan kemiskinan. Misalnya seperti menutup hutang dengan hutang lagi, atau gali lubang tutup lubang kayak gitu. Jadi misalnya kita punya teman nih, kita minjem uang, terus habis itu mau lunasin ke si teman ini, kita minjem uang lagi ke teman yang lain. Jadi satunya udah terlunasi, satunya ada lagi kayak gitu. Itu secara langsung udah masuk ke lingkaran setan kemiskinan ya, yang nantinya ujungnya ya akan berhutang terus itu siklusnya gitu. Nah dari sini sebenarnya kita bisa, pertama kalau kita ingin terbebas dari kemiskinan ya, kita harus
berada pada kondisi financial freedom. Nah, ketika kita ingin mencapai financial freedom, berarti kita juga harus memiliki paling tidak batas kita bisa dikatakan bisa membeli apapun sesuai kebutuhan dan keinginan kita tanpa kita merasa nantinya akan kekurangan kayak gitu. Kayak terbebani. Iya, betul banget. Ketika kita sudah merasa financial freedom, itu kita akan bisa terbebas dari kemiskinan itu kayak gitu. Jadi semuanya juga tergantung dengan apa yang akan kita usahakan kayak gitu. Oke, dari kalau misalkan kita udah terbebas dari kemiskinan, maka kondisi sosial pendidikan masyarakat itu juga kan lebih terjamin ya gitu. Oke, karena memang permasalahan di dunia pendidikan memang sebenarnya karena keterbatasan ekonomi ya, pasti paling banyak itu karena itu. Iya. Oke, dari kita sudah membahas nih ya tentang kondisi sosial pendidikan dan lain sebagainya. Nah selanjutnya nih Kak, dari Kak Vina, menurut Kak Vina sendiri dari Indonesia ini implementasinya dalam menghadapi megatrend sendiri itu seperti apa sih untuk saat ini ataupun rencana-rencana ke depannya? Oke, tadi terkait pertanyaan megatrend ya di berbagai bidang. Misalnya nih, aku bakal ambil dari bidang politik ya, yang sekarang lagi marak Gencar-gencarnya ya. Nah di sini kalau misalnya dari segi politik sendiri, kalau dari tahun-tahun sebelumnya kita pasti mengetahui dan pasti berasumsi pasti kalau politik itu orang-orang tua gitu ya, atau orang-orang yang sudah dewasa untuk mengikuti dunia politik. Tapi kalau kita melihat politik yang sekarang itu rasanya seperti lebih fresh, lebih kita bisa mengikuti karena sekarang anak-anak muda sudah terjun ke dunia politik. Jadi secara tidak langsung kita juga ingin tahu sebenarnya politik itu seperti apa, dan ketika kita mencari tahu kita bisa relate dengan hal itu karena pemimpin-pemimpin yang ada di politik sekarang itu juga dari yang muda, jadi yang muda yang berkarya kayak gitu. Nah dari sini kita bisa mengetahui bahwa itu salah satu fenomena dari megatrend yang akan kita hadapi, dari yang semula awalnya hanya diisi oleh orang-orang yang dewasa, yang udah tapi sekarang gitu betul banget. Tapi sekarang dunia politik itu bisa diisi dengan anak-anak muda yang nantinya kita bisa lebih mengajak dan merangkul anak muda untuk bisa aware terhadap politik Indonesia. Oke, dari berbagai sektor ya, tadi khususnya di bidang politik nih. Nah kalau misalkan menurut Kak Vina sendiri, khususnya mungkin sebagai seorang duta pariwisata ya, di sektor pariwisata sendiri gimana nih Kak terkait dari megatrend tadi? Oke, terkait dengan megatrend ya di sektor pariwisata itu sekarang sudah ada inovasi-inovasi kayak virtual tour gitu kan, seperti yang disebutkan tadi sempat disinggung adanya virtual tour. Nah gimana ini tuh sebuah inovasi yang sangat menarik karena dengan virtual tour ini kita bisa menikmati atau kita bisa menjangkau wisata-wisata hanya dari smartphone kayak gitu. Nah dari situ nantinya kita bisa memahami nih kira-kira kalau kita mau berwisata kemana, kita bisa melihat dulu misalnya rincian budget yang dibutuhkan atau nantinya destinasi mana saja yang akan kita tuju dan juga kira-kira keperluan apa saja yang perlu kita bawa seperti itu. Oke, kalau dilihat dari penjelasan Kak Vina ini berarti dari megatrend di sektor pariwisata itu lebih mendukung adanya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ya. Betul. Oke. Apalagi berkaitan dengan ekonomi digital. Nah, ekonomi digital ini juga bisa diterapkan dengan pariwisata itu sendiri. Oke, wah menarik banget ya teman-teman seputar terkait megatrend yang memang ada beberapa orang yang pro maupun ada yang kontra gitu ya. Tapi mengingat dari peran pemuda sendiri sepertinya lebih justru pro ya, lebih justru mendukung adanya implementasi Indonesia Emas 2045. Nah, kalau nih mungkin ada pertanyaan terakhir ya Kak. Nah sebagai pemuda mungkin dari Kak Vina nih yang memang sosok yang sudah aktif di bidang pariwisata gitu ya. Saran ataupun langkah yang memang harus dilakukan oleh pemuda-pemuda di Indonesia yang di luar sana, khususnya mungkin sejak dini ya gitu, langkah apa yang memang bisa dilakukan dalam implementasi adanya Indonesia Emas 2045 dan menghadapi megatrend dunia kali ini? Oke, langkah yang perlu kita lakukan adalah dengan membekali diri kita
dengan skill atau kemampuan apapun, baik itu dari soft skill maupun hard skill. Jadi nanti ketika kita akan menghadapi Indonesia Emas 2045, kita bisa menjadi sumber daya manusia yang high skill, bukan lagi low skill. Karena sejalan dengan perkembangan zaman saat ini, Indonesia itu proporsinya masih didominasi dengan pekerja-pekerja yang low skill. Jadi untuk bisa menjadi yang terdepan, kita harus meningkatkan kualitas. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung sesi talk show pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin aku akan memberikan kesimpulan pada sesi talk show kali ini bahwa ternyata peran pemuda di Indonesia saat ini yaitu sangat penting berkontribusi besar di era Gen Z kali ini ya, dalam mewujudkan adanya Indonesia Emas 45 di beberapa pilar, khususnya pada poin pertama dan juga poin ketiga yang udah kita kulik lebih lanjut nih dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Jadi pemuda saat ini harus bisa berkontribusi di berbagai sektor ya, baik pendidikan, politik maupun sosial maupun yang ada di pariwisata itu sendiri. Karena dengan begitu mampu meningkatkan kondisi perekonomian dan pemerataan pembangunan serta penggunaan iptek yang ada di Indonesia. Nah, untuk sesi terakhir kali ini mungkin bisa ya dari narasumber kita, dari Kak Vina bisa kasih satu quotes aja untuk teman-teman khususnya yang ada di Indonesia ini. Oke, nah saat ini aku punya satu quotes buat teman-teman semuanya nih. Jika kamu ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri, dan jika kamu ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama. Nah ini relate banget nih dengan pembahasan kita hari ini. Misalnya kita ingin meningkatkan kapasitas diri kita harus menghilangkan distraksi di samping kita sehingga kita bisa fokus ke goals kita dan nantinya mencapai tujuan kita. Dan ketika kita ingin mencapai Indonesia Emas 2024, kita harus berjalan bersama karena itu tujuan bersama. Nah seperti itu. Oke, wow keren banget ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung sesi kali ini. Tentunya aku Andira pamit undur diri dan sampai jumpa di segmen berikutnya. Dan ada satu jargon untuk teman-teman semua. Indonesia Emas 2045, Indonesia maju, Indonesia bisa, Indonesia jaya.